Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimila Pulule. Saya jurusan Manajemen Pendidikan Islam di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang manajemen mutu pendidikan. Manajemen itu adalah suatu proses atau kerangka kerja melibatkan bimbingan, pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata. Sedangkan manajemen mutu merupakan sarana yang memungkinkan untuk digunakan sebagai dasar dalam memperbaiki sistem pendidikan. Istilah manajemen mutu dalam pendidikan sering disebut sebagai total quality management. Total quality management adalah sebuah filosofi tentang setiap instansi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya saat ini dan untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen mutu pendidikan. Ruang lingkup manajemen mutu pendidikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, input pendidikan. Input pendidikan memiliki beberapa bagian. Yang pertama, memiliki kebijakan mutu. Kesadaran akan pentingnya mutu yang tertanam pada semua gerak komponen sekolah akan memberikan dorongan kuat pada upaya-upaya atau usaha-usaha peningkatan mutu. Yang kedua, sumber daya tersedia dan siap. Sumber daya merupakan input penting yang diperlukan untuk berlangsungnya proses pendidikan di sekolah. Tanpa sumber daya yang memadai, proses pendidikan di sekolah tidak akan berlangsung secara memadai, yang pada gilirannya mengakibatkan sarana sekolah tidak akan tercapai. Yang ketiga, memiliki harapan prestasi tertinggi. Sekolah mempunyai dorongan dan harapan yang tinggi untuk meningkatkan prestasi peserta didik, dan kepala sekolah memiliki komponen dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan mutu sekolah secara optimal. Yang keempat, yaitu fokus pada pelanggan, khususnya peserta didik. Pelanggan, terutama peserta didik, harus merupakan fokus dari semua kegiatan sekolah. Artinya, semua input dan proses yang diarahkan di sekolah tertuju utama untuk meningkatkan mutu dan kepuasan peserta didik. Yang kelima, yaitu input manajemen. Sekolah memiliki input manajemen yang memadai untuk menjalankan roda sekolah. Kepala sekolah dalam mengatur dan mengurus sekolah menggunakan sejumlah input manajemen. Kelengkapan dan kejelasan input manajemen akan membantu kepala sekolah dalam mengelola sekolah secara efektivitas. Poin kedua dari ruang lingkup manajemen mutu pendidikan yaitu proses dalam pendidikan. Yang pertama adalah efektivitas proses belajar mengajar tertinggi. Sekolah memiliki efektivitas proses belajar mengajar yang tinggi. Yang kedua, kepemimpinan yang kuat. Yang ketiga, pengelolaan efektivitas tenaga pendidik. Yang keempat, sekolah memiliki budaya mutu. Yang kelima, sekolah memiliki tim yang kompak, cerdas, dan dinamis. Yang keenam, sekolah memiliki kewenangan atau kemandirian. Poin ketiga dari ruang lingkup manajemen mutu pendidikan yaitu output dalam pendidikan. Sekolah memiliki output yang diharapkan. Output adalah kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi yang dihasilkan dari proses sekolah, diukur dari kualitasnya, aktivitasnya, produktifnya, efisiennya, kualitas kehidupannya, serta moral kerjanya. Strategi manajemen mutu pendidikan. Yang pertama, memperkuat metode baik dalam hal pembelajaran, pemikiran, maupun penelitian. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk kepentingan proses pembelajaran, terutama ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Mengkoordinasi lingkungan belajar yang aman,
nyaman, dan menstimulasi belajar. Keempat, berusaha meningkatkan kesejahteraan pegawai di atas rata-rata kesejahteraan pegawai lembaga pendidikan lainnya. Selanjutnya, langkah-langkah manajemen mutu. Langkah-langkah manajemen mutu ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ketepatan waktu pelayanan. Setiap dalam melakukan kegiatan tentunya adanya target waktu yang ditentukan. Dalam mencapai tujuan yang dirumuskan tentunya harus tepat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang kedua, akurasi pelayanan. Dalam pencapaian mutu pendidikan, tentunya ada tempatnya dalam pembelajaran atau pekerjaan untuk mencapai tujuan tersebut agar pekerjaannya mempunyai kualitas yang baik. Yang ketiga, kesopanan dan keramahan. Unsur pelayanan pelanggan. Dalam menjaga minat dan kepercayaan konsumen, maka dari stakeholder pendidikan diupayakan memberikan keramahan dan memberikan pelayanan sehingga akan membuat pelanggan atau konsumen selalu percaya terhadap kualitas mutu dalam pendidikan. Yang keempat, bertanggung jawab atas segala keluhan. Tanggung jawab atas segala keluhan pelanggan yaitu orang tua dan masyarakat itu adalah tanggung jawab stakeholder. Selanjutnya, karakteristik manajemen mutu pendidikan. Yang pertama yaitu kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan. Hal ini baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan alternatif yang memenuhi keinginan pelanggan dan dengan memiliki berbagai kepuasan atas penggunaan produk itu. Yang kedua, kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan dan kerusakan. Berdasarkan karakteristik 2 poin di atas, terlihat bahwa kualitas atau mutu berfokus pada pelanggan. Suatu produk dapat dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan keinginan pelanggan, dapat dimanfaatkan dengan baik, serta diproses atau diproduksi dengan cara yang baik dan benar. Poin terakhir dari latar belakang manajemen mutu pendidikan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Sebagai pengelola sekolah terdiri dari kepala sekolah merupakan guru yang dapat tugas tambahan kepada sebagai kepala sekolah. Yang kedua, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Yang ketiga, tenaga administrasi. Kedua, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan media belajar atau alat bantu yang pada hakikatnya akan lebih mengefisiensikan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan. Yang ketiga, kesiswaan. Siswa sebagai peserta didik merupakan salah satu input yang turut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Penerimaan peserta didik kedasarkan atas kriteria yang jelas dan transparan dan akumulasi. Yang keempat, keuangan atau anggaran biaya. Salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap mutu dan kesesuaian pendidikan adalah anggaran pendidikan yang memadai. Sekolah harus memiliki dana yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena itu, dana pendidikan sekolah harus dikelola dengan transparan dan efisien. Yang kelima yaitu kurikulum. Salah satu aplikasi atau penerapan metode pendidikan yaitu kurikulum pendidikan. Pengertian kurikulum adalah suatu program atau rencana pembelajaran. Komponen substansi yang utama di sekolah. Prinsip dasar dari adanya kurikulum adalah berusaha
agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Yang keenam yaitu keorganisasian. Pengorganisasian sebuah lembaga pendidikan merupakan faktor yang dapat membantu untuk meningkatkan kualitas mutu dan pelayanan dalam lembaga pendidikan. Pengorganisasian merupakan kegiatan yang mengatur dan mengelompokkan pekerja dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk ditangani. Baiklah, itulah materi yang bisa dapat saya sampaikan dari latar belakang manajemen mutu pendidikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.